Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala habibina nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan bahasan hadis yang ke-12. Terakhir tadi kita bahas keutamaan atau faidah dari hadis yang kita baca tadi, bahwasanya hendaknya selayaknya bagi seorang dai, orang tua ya, yang baik, dia harus mencontohkan atau berakhlak mulia. Berakhlak mulia baik perkataan ataupun perbuatan, sehingga manusia pun akan mencintainya dan dakwahnya, ucapannya pun akan diterima. Akhlak yang baik ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah merupakan tuntutan bagi kita semua. Bukan hanya seorang dai, bukan hanya guru, tapi setiap kaum muslimin harus berakhlak mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Demikian pula ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Maka ini semua tugas kita. Kewajiban kaum muslimin harus berakhlak mulia, ucapannya harus dijaga, perbuatannya harus dijaga. Ya, jangan sampai gara-gara ucapan kita manusia lari dengan perbuatan kita. Kita ini sedikit, ahlu sunnah sedikit, jangan dipersulit ya dengan ucapan atau perbuatan kita yang menjadikan manusia itu lari. Baik, kemudian kita lanjutkan faidah yang selanjutnya. Anna 'ala du'atil khairi an yahfadhu muru'atahum wa hay'atahum min at-tabaddul. Bahwasanya selayaknya bagi para dai, ya, orang tua juga termasuk di sini, untuk menjaga kewibawaan mereka. Ya, jangan sampai kita nanti menjadikan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan wibawa kita itu turun. Seperti apa contohnya? Misalnya ada seorang dai yang dia pakai baju bola yang bolanya itu nama orang kafir. Waliyadzubillah. Atau misalnya contoh ada seorang dai dia makan pentol di jalan gitu kan. Ya meskipun tidak apa-apa, tapi itu ya mengurangi lah ya. Atau orang tua misalnya keluar rumah pakai celana pendek. Ini sesuatu yang tidak pantas ya. Di rumah juga demikian sama anak-anaknya, perhatikan. Jadi jangan kita membuat sesuatu perbuatan, tingkah laku yang menjadikan turun kewibawaan. Seperti apa di sini contohkan, wa tabassum wa dhahik mahmudun syar'an. Senyum itu, tertawa itu merupakan perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan secara syariat. Malam yatarattab ila mafasid, ya, selama tidak menimbulkan kerusakan. Kadang ada orang yang senyum-senyum sendiri, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, senyum-senyum sendiri. Ini bahaya. Perlu mungkin diperiksa ke rumah sakit ya. Kenapa senyum sendiri? Ada orang yang terkadang sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit tertawa, terbahak-bahak, nggak ada yang lucu, tertawa gitu. Ini berlebihan juga pun tidak diperbolehkan. Ya, meskipun tertawa itu boleh, senyum itu diperbolehkan secara syariat, namun tidak boleh berlebihan sehingga menjadikan nggak bagus pandangan orang gitu. Masa sih seorang dai begitu tertawanya? Masa sih orang tua itu tertawanya ya? Tidak pantas. Disebutkan di sini qala Imam Az-Zahabi rahimallahu taala. Imam Az-Zahabi rahimallahu taala mengatakan yang bagi liman kana dahukan bassaman an yuksira min dalika. Sehendaknya, selayaknya bagi orang yang banyak tertawa, banyak tersenyum, ya, ngomong tiba-tiba senyum gitu, senyum terus. Ya, ini apa katanya? An yuksira min dalik, untuk mengurangi, menahan, nggak boleh overdosis. Kalau overdosis ya berbahaya, nggak bagus lah ya. Wa yalumu nafsahu hatta la tahajjalil anfus, dia menahan dirinya sebisa mungkin nggak berlebihan lah tertawanya. Ya.
Jadi kalau orang yang suka tertawa, banyak tertawa itu dikurangin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna dhahik la tuksirud dhahika fa inna dhahika tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa, sesungguhnya tertawa itu dapat mematikan hati. Apalagi kalau dibuat stand up komedi ya, tertawa terbahak-bahak, kumpul laki-laki perempuan, terkadang pun bahasanya adalah yang dijadikan bahan itu adalah Al-Qur'an, terkadang agama yang dibawa jadikan candaan. Ini berbahaya, bisa menyebabkan dia kufur, keluar daripada Islam, kufur, ucapannya kufur. Dan Allah mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat Allah, Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Tertawa boleh, senyum boleh, namun tidak boleh overdosis ya. Wa yanbaghi liman kana abusan munqabidan an yatabassama wa yuhissinal khuluqahu wa yumikkat nafsahu ala rodaati khuluqihi. Dan sebaliknya bagi orang yang susah tertawa, mukanya itu kadang tertawa nggak tertawa biasa aja, ada seperti itu, mukanya itu menyebalkan ya dilihat itu ya, ada orang seperti itu, nggak mau tertawa, senyum pun nggak mau, berat rasanya senyum. Orang yang seperti ini itu berusaha bagaimana dia itu tersenyum, berusaha, kalau nggak susah berusaha senyum, ngaca-ngaca lah di kaca, gimana sih senyum saya yang bagus ya. Ya, nggak apa-apa. Ini supaya kita bermuamalah dengan manusia dengan baik. Kalau tersenyum berlebihan tidak boleh. Kalau cemburu terus pun tidak diperbolehkan. Harus pertengahan. Sama dengan juga kita misalnya mengisi kajian. Kalau serius terus itu, ya nggak enak. Tapi kalau ketawa-ketawa terus isinya juga nggak bagus ya. Itu kan ibarat seperti kita makan ya. Kalau garamnya kebanyakan, asin. Makan satu piring, garamnya satu mangkok. Ya nggak enak seperti itu. Jadi dia harus pertengahan. Wa kullu inhirafin 'anil i'tidali fat mu'minin ya. Setiap segala sesuatu yang menyimpang dari yang pertengahan pasti tercela. Apapun itu. Makan berlebihan pasti tercela ya. Tidak tidur begadang berlebihan pasti tercela. Makanya ketika tiga orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah karena pengen ibadah terus. Ana la uftir, saya tidak akan berbuka, saya puasa terus. Ana la arqud, saya tidak akan tidur, akan bergadang terus. Apa kata Nabi SAW? Wallahi inni atqaku lakum wa akhsyalillah, aku yang paling bertakwa daripada Allah daripada kalian. Aku dan orang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Aku tidur, aku salat, aku berbuka, aku puasa juga, dan aku juga menikahi wanita. Makanya di sini katakan segala sesuatu yang menyimpang dari pertengahan itu pasti tercela. Apapun itu, baik dalam perkara mubah ataupun dalam perkara ibadah. Sama dengan ibadah juga demikian. Kalau ibadahnya dia masih ingin ikut-ikut para sahabat misalnya katakanlah, siangnya bekerja, malamnya dia katakan bangun. Karena akibat malam bangun tuh sholat tahajud sampai pagi, akhirnya siangnya tertidur, subuhnya kadang telat. Ini juga tidak bagus. Mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib merupakan perbuatan yang tertipu. Padahal wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya, apapun itu, baik masalah ibadah ataupun yang mubah. Tertawa juga kalau berlebihan tidak bagus. Kalau orang tuh nggak tertawa pun tidak bagus juga. Nah, fitrah manusia tertawa dan tersenyum. Tapi kalau senyum terus ya harus diperiksa. Ya, ini dia. Dalam masalah makan juga demikian. Dalam masalah apa lagi? Bekerja juga demikian. Jangan antum habiskan waktunya hanya untuk bekerja terus setiap hari, siang dan malam kerja. Kan ada orang seperti itu, hidupnya bangun setelah subuh langsung ke kebun, pulang sore hari, ya. Pulang sore hari, malamnya tidur. Besoknya juga begitu, terus setiap hari. Bangun dari subuh dia langsung ke kebun. Pagi pulang sampai sore hari, terus seperti itu. Enggak ada waktu untuk beribadah, enggak ada waktu untuk menuntut ilmu. Ini soal seperti ini, tujuannya sudah lupa hidupnya untuk apa tujuan dia hidup di dunia ini. Makanya kita harus pertengahan. Ya, makanya Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kejadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Agama Islam ini agama yang pertengahan.
wala budda lin nafsi min mujahadin wa ta'dib. Maka wajib bagi jiwa kita ini, kita semua untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk berusaha berakhlak yang baik. Ya tadi kalau nggak bisa senyum ya ngaca. Gimana senyum yang bagus, ya? Ya. Baik. Ini faedah yang berapa tadi? 8 ya. Yang ke-9 atau sebelum itu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imatatukal hajar wasyauka wal idama 'anit tariqi laka shadaqatun. Engkau menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang dari jalan, maka itu adalah sedekah. Apa faedahnya di sini? Faedahnya adalah kamaluddinil islami wa inayatihi bi syu'unid dini wa dunya. Kesempurnaan agama Islam dan perhatian Islam untuk menggabungkan antara urusan dunia dan akhirat. Ya, Islam itu sudah sangat sempurna, paripurna. Ya, bukan hanya sempurna, sempurna paripurna sudah. Apa yang tidak ada diajarkan dalam Islam semuanya sudah diajarkan. Antum mau berusaha, mau apapun, kegiatan apapun, ibadah apapun, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diajarkan dalam Islam. Perkara yang paling besar ataupun yang paling kecil dalam Islam sudah diajarkan. Makanya perawi hadis tadi, sahabat tadi Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah mengatakan, tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa qad yadkuna minhu ilman. Nabi SAW meninggalkan kami, meninggal dunia. Tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di udara kecuali telah menjelaskan kepada kami tentang ilmunya. Lalu beliau membawakan hadis Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyina lakum. Tidak ada yang tersisa dari agama ini yang bisa mendekatkan seorang ke dalam surga, yang bisa menjauhkan seorang dari neraka kecuali telah dijelaskan. Kita saja yang kadang tidak tahu, sudah nggak tahu, tidak mau belajar, malas baca buku, ya, malas untuk belajar, malas dengarkan kajian. Kita kalau lihat video-video yang biasa-biasa, habis kuotanya mau, tapi untuk dengarkan kajian taklim tidak mau, ya, sayang dengan kuotanya. Nah, ini bahaya, ini fitnah juga ya. Fitnah sekarang tuh banyak, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, fitnah kuota, tambah lagi. Iya, ini bahaya seperti itu. Kuotanya banyak, lihatnya entah macam-macam. Tentu untuk kajian, untuk ilmu-ilmu, apalagi ilmu usul tidak mau. Ya, belajar ilmu usul penting. Ya, mustalah hadis, mustalah fikih dan seterusnya. Jadi seperti itu, Islam agama yang paling sempurna. Makanya Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Turun di Haji Wada, hari perpisahan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini, ya, hadhihi akbarun ni'amillahi azza wajal. Ini nikmat yang terbesar dalam Islam. Kenapa? Allah sempurnakan agama ini. Kalau nggak sempurna, aduh, bagaimana kita ya? Pokoknya semuanya sudah ada dalam Islam ini. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Sempurna. Maka beliau mengatakan, la syara'a illa ma syara'ahu. Ya, tidak ada syariat kecuali disyariatkan oleh Rasul. Wala dina illa ma, tidak ada agama kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tinggal kita mempraktekkan apa yang diucapkan Rasul dan praktekkan para sahabat. Islam telah sempurna, tidak butuh kurang, tidak perlu tambahan, tidak butuh koreksi-koreksian. Ya, ini membantah dari perkataan atau keyakinan orang-orang liberal. Orang liberal mengatakan bahwasanya Al-Quran perlu direvisi. Na'udzubillah min dzalik, kalamullah sudah ditutup dengan kesempurnaan Nabi, perlu direvisi katanya. Masih ada yang perlu direvisi. Ini berbahaya ucap sini. Orang liberal itu, ya, orang-orang Mu'tazilah ibaratnya, yang menyamakan semua agama. Ya, kafir, ya, secara umum dikatakan kafir, tapi orangnya belum tentu. Ini faidah yang ke-9, yaitu kesempurnaan Islam dan perhatian Islam untuk menggabungkan urusan dunia dan akhirat. Yang ke-10, yang terakhir, wa fihi qabahu talwisut turuq
lil muslimina bima yu'iqu harakatuhum aw yu'di manzarahum. Celaan bagi siapa yang merusak atau mengotori jalan-jalan kaum muslimin. Ini siapa yang punya mobil, biasanya kalau di dalam mobil buang sampah sembarangan lewat jendela, buang tisu, buang air, buang apapun makanan, ini tercela. Kenapa bisa tercela? Pertama karena dia sudah menghilangkan hak jalan. Menghilangkan hak jalan. Jalan itu harusnya apa? Menyingkirkan gangguan, bukan malah dikotori. Ini kadang kita lihat di belakang kita naik mobil kan ada orang depan buang enak sembarangan, buang tisu, buang plastik bekas makanan atau cuci tangan sembarangan. Padahal di belakang ada orang yang melihat, sudah hilang rasa malunya, sudah nggak berasa lagi dirinya, nggak bersalah, seolah-olah itu biasa saja. Jadi antum sudah ngaji, hati-hati ya, jangan kasih contoh yang buruk. Kalau ditiru sama orang lain, dosa antum jariyah namanya, dosa jariyah. Bukan pahala jariyah, dosa jariyah. Ya, apalagi dilihat sama anaknya ngikutin lagi pula. Nah, nanti kalau anaknya sudah besar, ikut-ikut itu dicontoh sama teman-temannya ikutin juga. Dosa jariyah antum, bahaya. Jadi seperti itu ya, tidak boleh kita mengotori jalan-jalan, baik dengan air atau dengan tisu dengan apa, karena itu merusak pemandangan juga dia tidak layak seorang muslim dan juga merusak hak jalan. Wa anna dzalika yunafi haqqut thariq, karena dia menghilangkan hak jalan. Apa hak jalan di sini? Nabi mengatakan fa'atut thariqu haqqahu, berilah jalan haknya. Apa hak jalan tersebut? Tanya oleh para sahabat, maka Nabi mengatakan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Di jalan itu jangan toleh-toleh sana kiri lihat entah mana-mana dilihat. Ya, fokus dengan jalan aja. Ada orang lewat lihat nanti nabrak ya. Ya, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Wa kaful ada, mencegah dari perbuatan keburukan. Wa raddus salam, ada orang salam jawab. Wal amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, ini yang berat. Apa? Wa amru bil ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan munkar. Ini yang berat. Kalau enggak siap dengan konsekuensinya, mungkin dia sudah menjadi setan bisu. Ya, setan bisu bagaimana? Melihat kemungkaran diamkan saja. As-sukutu 'anil munkar syaitanul akhras. Diam dari kemungkaran itu seperti syaitan yang bisu. Antum punya teman salah, jangan diamkan, nasihati. Justru itu adalah bukti sayang antum kepada teman antum. Jadi di sini ya, intinya agama Islam agama yang sempurna, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu sangat banyak bisa kita dapatkan, perkara-perkara yang mubah bisa menjadi sebuah pahala yang besar. Dan kemudian juga di sini perintah kita untuk berakhlak mulia. Akhlak mulia itu ikhwani fillah bukan hanya tugas seorang guru, bukan hanya tugas siapapun, tapi semuanya kita harus menjadi orang-orang yang berbeda di akhlak yang mulia. Kaum muslimin itu harus punya jati diri, akhlaknya harus bagus. Makanya kenapa para sahabat itu banyak orang yang masuk Islam, dikarenakan memang akhlaknya bagus. Nabi SAW itu akhlaknya mulia, sehingga manusia-manusia pada waktu tertarik dengan beliau Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya buruk, imannya tidak sempurna. Seperti tadi membuang kotoran di jalan itu berarti ada sebagian kekufuran dia. Kenapa? Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Lah kok dia kotori, berarti sebagian daripada kekufuran. Nah, hati-hati. Akhlak yang mulia ini penting. Bahkan Nabi mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukanku nanti di surga, siapa mereka? Ahasunukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Yang muda sama orang tua, dia harus menghormati. Ucapannya nggak boleh keras-keras sama orang tua. Biasanya orang tua kan mudah tersinggung ya. Jangan keras-keras ucapannya, meskipun dia berilmu, sama orang tua harus menghormati. Kenapa? Nabi mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan
orang tua. Mungkin dia bisa ilmunya tentang agama, namun ilmu dunia, pengalamannya, cara berpikirnya lebih banyak orang yang sudah tua, sudah banyak makan garam. Ya, makanya Nabi mengatakan, laisa minna man la yarham saghirana wa la ya'rif haqqi kabiruna. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan yang kecil tidak mengerti haknya orang tua. Apa hak orang tua? Dihormati. Kalau berbicara didahulukan untuk berbicara. Dalam pemberian juga demikian, untuk makanan juga demikian. Orang yang lebih tua berdahulu dikasih. Ya. Ini penting, ini adab nih, akhlak. Kadang kaum muslimin namun sudah ngaji pun tidak berilmu, tidak beradab dengan orang tua, ya. Orang tua itu pengalaman sudah banyak, hidupnya sudah banyak dia pengalami. Jadi cara berpikirnya sudah matang. Ya, kalau berpikir bukan dengan hawa nafsu, ya. Intinya di situ kita harus berakhlak mulia. Bahkan Nabi mengatakan, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaim. Seorang mukmin terkadang dia bisa mendapatkan pahala seperti orang mengerjakan sholat malam, seperti orang yang berpuasa dikarenakan akhlaknya yang mulia. Ini orang sudah ngaji, sesama kaum muslimin, tetap kita harus contohkan yang terbaik. Sudah ngaji sama kaum muslimin, sama yang sudah ngaji harus berakhlak mulia, ya. Apalagi memang terkadang ada adat-adat di suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh kita. Ya, kalau kita tinggal di suatu tempat misalnya, bagaimana adabnya masuk rumah, bagaimana itu kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah boleh kita kerjakan. Ya. Kita tidak boleh mendahului dan seterusnya. Intinya di sini, khawatifillah, kebaikan sangat banyak untuk terdapatkan, maka antum tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun sedikit, ya. Jangan juga pula meremehkan kejahatan, keburukan, kemaksiatan meskipun sedikit, karena Allah mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Barang siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya sedikit saja, dia akan menuai hasilnya. Di dunia ini adalah tempatnya untuk menanam, dan di akhirat adalah tempatnya kita untuk memanen, menuai hasil perbuatan kita. Maka kita ikhwani fillah, selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, nyawa, pergunakan dalam ketaatan kepada Allah sebelum datang hari penyesalan. Karena apa? Hari kiamat disebut dengan juga hari penyesalan, yaumul hasrah namanya. Nama-nama dari kiamat itu banyak, di antara yaumul hasrah, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, ya, yaumuddin, dan banyak lagi macamnya. Ya, yaumul hasrah, hari penyesalan. Kenapa hari penyesalan? Karena waktu itu orang yang baik juga akan menyesal, orang yang jahat lebih-lebih akan menyesal. Ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada? Tawadhu semua ya? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dalil yang disebutkan itu untuk orang yang menolak agama itu kan dianggap takut dalam keimanan gitu. Dan jangan kamu minta maaf. Itu apa artinya dosanya itu tidak diampuni atau seperti apa? Kalau ada bersaksi lagi kan jangan kamu minta maaf. Itu sejauh apa ancaman itu? Iya. Kami pernah membaca juga sebagian penafsiran daripada ayat tersebut. Jadi bagi orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, maka itu ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya itu amalan yang dia kerjakan selama itu dia hangus. Ya, hangus amal-amalannya karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Namun sebagian lagi mengatakan tidak, ya. Jadi kalau dia masih bertobat, insya Allah dia akan diterima tobatnya. Karena Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kamalatan balahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Sebagaimana kisahnya orang yang membunuh 100 nyawa. Nyawa 100 nyawa itu besar ya dosanya, bukan hanya satu. Satu aja seperti membunuh seluruh manusia. Bagaimana kalau 100 nyawa, sudah berapa? Jutaan manusia, ribuan manusia, miliaran manusia. Tapi dia ketika bertobat diampuni. Maka ketika orang yang mengucapkan kekufuran, mungkin dia dengan sengaja dia tahu, maka itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadiru, jangan kau minta maaf. Itu adalah kalimat ancaman, zajr.
Artinya supaya kita tuh berhati-hati, jangan bermudahan, karena gara-gara satu kalimat ini kadang seorang itu masuk neraka. Nabi mengatakan dalam hadisnya, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Ada seorang hamba, seorang manusia yang mengucapkan satu kalimat yang terkadang dia tidak pikirkan ucapan tersebut, rupanya dengan satu ucapan tersebut dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Ya. Jadi ucapan kalimat la ta'tadiru itu artinya adalah ucapan dari Allah SWT, ancaman. Ya, ancaman, bukan berarti nggak boleh minta maaf. Bertobat itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau dia mengucapkan kufran dalam ayat tersebut artinya adalah ancaman keras supaya kita tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan kalimat yang terkadang kita tidak sadar sehingga mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, seperti sahabat tadi ketika dia mengucapkan pulang dari perang Tabuk kan dia hanya bercanda. Tapi ketika Nabi mendengar tersebut, langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang tersebut dilaporkan sudah turun firman Allah. Nabi sudah tahu. Artinya supaya dia tuh benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak bermudah-mudahan. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Sudah ya. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat menjadi renungan bagi kita. Kita bisa menjalankan apa yang kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala amal yang kita perbuat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid, mati di atas Islam, mati di atas sunnah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.